Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Mulia Madana, mahasiswa Universitas Budi Luhur dengan NIM 1831501927, mata kuliah manajemen penelitian kelas EC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi untuk sidang skripsi. Detik-detik menjelang sidang skripsi adalah saat-saat paling mendebarkan bagi kebanyakan mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang stres karena terlalu khawatir memikirkannya. Namun, begitu sidang skripsi pasti dilalui dan tidak bisa ditolak. Karena ini sudah menjadi bagian dari tugas akademik yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan kuliahnya. Jadi Anda sebagai mahasiswa akan tetap melakukannya. Masalah umum yang sering dialami oleh kebanyakan mahasiswa saat sidang skripsi adalah saat presentasi skripsi dan saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Dewan Penguji. Inilah dua hal utama yang sering menjadi momok yang ditakuti kebanyakan mahasiswa. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi jika saja para mahasiswa mampu melakukan persiapan dengan baik dan menguasai teknik presentasi skripsi yang baik. Karena alasan itulah, dalam kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menyampaikan presentasi sidang skripsi dengan baik dan benar sekaligus meyakinkan. Tips ini dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa. Namun begitu bagi Anda yang bukan mahasiswa, semoga menjadi tambahan pengalaman baru buat Anda. Saya membagi tips menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap membawakan, dan tahap tanya jawab. Yang pertama ada tahap persiapan. Yang pertama, kuasailah materi skripsi dengan baik. Apa yang disampaikan dalam presentasi skripsi adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Apapun jenis penelitian skripsi Anda, mulai dari skripsi akuntansi, skripsi manajemen, sampai skripsi teknik informatika, jika penelitian tersebut dilakukan melalui proses yang benar dan sungguh-sungguh, maka menguasai materi presentasi skripsi tersebut akan menjadi jauh lebih mudah. Namun, masalahnya jika tidak semua mahasiswa melakukan proses penelitian dengan baik, mereka tidak mengikuti prosesnya dengan benar. Mereka tidak mempelajari, bahkan tidak sedikit mahasiswa yang skripsinya dikerjakan orang lain, tanpa mereka tahu kerangka berpikir dari skripsi tersebut. Alhasil mereka bingung saat sidang skripsi sudah mulai dekat. Mereka takut tidak siap dan merasa tidak menguasai materi skripsi yang akhirnya membuat mereka stres. Cara terbaik yang bisa Anda lakukan adalah dengan bersungguh-sungguh mengerjakan skripsi, mulai dari mengajukan judul, membuat proposal skripsi, memperdalam kajian teori, melakukan penelitian tertulis dari hasil penelitian, melakukan bimbingan, melakukan revisi dan mempelajarinya. Semua itu adalah modal utama Anda dalam presentasi skripsi. Percayalah, dengan melakukan semua hal tersebut, Anda akan menguasai materi dengan baik. Dan Anda akan jauh lebih siap, bahkan jauh-jauh hari sebelum sidang skripsi itu tiba. Mungkin Anda bertanya, kenapa persiapan harus dimulai dari pengajuan judul? Jawabannya sederhana, karena membuat judul adalah langkah awal dalam menyusun skripsi. Dan untuk membuat judul diperlukan sebuah alasan. Alasan inilah yang menjadi kerangka berpikir awal kenapa judul yang dipilih layak untuk diajukan. Jika tahap ini bisa dilakukan dengan baik, maka proses selanjutnya akan semakin mudah. Dan jika Anda telah mampu melakukan bagian terpenting dalam persiapan presentasi skripsi. Dan 2, ada siapkan mental. Saat sidang skripsi sudah mulai dekat, rasa cemas biasanya tetap muncul. Ini adalah hal yang wajar. Untuk mengatasinya, katakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda sudah siap. Hilangkan pikiran-pikiran negatif dalam diri Anda. Yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah menguasai materi Anda dengan baik. Selain itu, memperbanyaklah berdoa. Karena doa akan membuat Anda jauh lebih tenang dan optimis dalam menjalani apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa. Ini bukan saran yang klise atau teoritis belaka. Saya pernah melakukannya dan saya yakin semua mahasiswa sukses dalam bidang skripsi juga melakukannya. Yang ketiga, kenali siapa dosen penguji Anda. Perlu Anda ingat, presentasi dalam bidang skripsi Anda tampilkan
ditampilkan di hadapan Dewan Penguji yang terdiri dari beberapa dosen penguji. Jadi mengenali siapa-siapa dosen penguji Anda adalah salah satu hal terpenting yang tidak bisa Anda lewatkan. Dengan mengenali masing-masing dosen penguji Anda, bagaimana karakter mereka, bagaimana cara mereka bertanya, dan sebagaimana akan membuat Anda jauh lebih tenang saat sidang berlangsung. Bagaimana cara mengenali mereka? Caranya sederhana. Silakan Anda hubungi kakak kelas atau siapa saja yang Anda kenal yang pernah melakukan sidang skripsi sebelumnya. Tanyakan bagaimana biasanya dosen-dosen penguji tersebut memberikan pertanyaan, bagaimana biasanya mereka mengkritisi, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa menghadiri beberapa sidang skripsi lain. Lakukan pengamatan selama sidang berlangsung dan catat poin-poin penting yang Anda lihat. Lakukan ini dengan baik, karena dengan mengenali audiens ini akan menjadi modal berharga bagi diri Anda saat tampil melakukan presentasi skripsi nantinya. Yang keempat, ada susunlah slide presentasi skripsi dengan baik. Menyusun slide presentasi untuk sidang skripsi bisa dibilang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah pemikiran dan kerja keras untuk memilih konten yang harus ditampilkan dalam setiap slide, grafik, gambar, secara struktur presentasi yang akan Anda sampaikan. Membuat slide presentasi untuk sidang skripsi, kita harus mengedepankan aspek kesederhanaan dan kejelasan. Sederhana maksudnya setiap kalimat yang Anda tampilkan dalam slide harus singkat dan mudah dipahami. Sedangkan kejelasan maksudnya penggunaan latar belakang, warna, jenis font, dan ukuran font harus mudah dibaca. Ingat, presentasi skripsi itu tidak lama, maksimal 20 menit, bahkan tidak jarang waktu yang diberikan kurang dari itu, bisa 10 menit atau 15 menit. Untuk itu, buatlah slide presentasi skripsi sesuai dengan kebutuhan, dan terpenting, slide tersebut harus membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, kalau ada data-data angka, tampilkan dengan tabel-tabel grafik, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang terakhir ada lakukan latihan presentasi skripsi dengan baik. Berlatih dengan cara terbaik untuk membuat presentasi skripsi berjalan dengan baik. Dengan latihan, Anda akan lebih percaya diri, mampu menyesuaikan apa yang Anda sampaikan dengan waktu yang ada, serta menemukan cara terbaik untuk menyampaikan presentasi. Berlatihlah sendiri di depan cermin, di depan teman-teman, dan visualisasikan kesuksesan Anda. Jika sampai tahap ini Anda melakukannya dengan baik, maka peluang Anda untuk sukses dalam presentasi skripsi semakin terbuka lebar. Membuat slide presentasi untuk sidang skripsi bisa dibilang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah pemikiran dan kerja keras untuk memilih konten gambar, grafik, dan struktur yang baik untuk presentasi Anda. Seperti yang kita ketahui, presentasi skripsi berlangsung antara 10 atau 20 menit. Dalam waktu yang singkat tersebut, kebanyakan mahasiswa sering merasa bingung dalam mengorganisasi materi. Mereka juga merasa kesulitan membuat struktur yang baik, serta kurang mampu membuat slide yang baik dan menarik. Sehingga akhirnya mereka pun membuat slide apa adanya, yang pada umumnya membosankan. Karena alasan itulah dalam tulisan ini saya akan berbagi tips sederhana bagaimana menyusun slide presentasi yang baik dan tampil beda untuk presentasi skripsi Anda. Tips ini saya tujukan khusus untuk teman-teman mahasiswa, namun bagi Anda yang bukan mahasiswa mudah-mudahan menjadi referensi dan wawasan Anda. Yang pertama ada konsep presentasi skripsi. Konsep adalah sebuah gambaran tentang cerita, pesan atau informasi yang akan disampaikan saat melakukan presentasi. Membuat konsep presentasi skripsi yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sebuah kerja keras dan kerja cerdas untuk bisa melakukannya. Untuk itu, langkah yang harus Anda lakukan adalah mengorganisasi materi guna mendapatkan gambaran ringkas dari keseluruhan isi skripsi Anda. Bagaimana caranya? Silakan Anda tuliskan poin-poin yang penting dalam skripsi Anda. Dan poin-poin itu harus mencakup alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, alat pengumpul data, teknik analisis data, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.
Lakukan ini dengan cermat supaya Anda benar-benar memperoleh gambaran ringkas yang bisa mewakili keseluruhan dari isi skripsi Anda. Berikut adalah contoh konsep atau gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang akan menjadi acuan penyusunan slide presentasi skripsi. Selain mengorganisasi materi, Anda juga harus membuat konsep slide itu sendiri, seperti kombinasi warna yang akan Anda gunakan, jenis gambar dan grafik seperti apa yang cocok untuk materi presentasi Anda, atau kesan seperti apa yang ingin Anda tampilkan. Tampilkan secara keseluruhan dari presentasi skripsi Anda. Jika tahap ini Anda sudah lakukan dengan baik, maka Anda akan mampu menyusun struktur slide presentasi dengan baik pula. Sebaliknya, jika Anda gagal dalam tahap ini, maka membuat struktur presentasi skripsi yang baik akan menjadi sulit. Yang kedua adalah membuat struktur presentasi. Setelah Anda memiliki konsep yang jelas tentang materi yang Anda sampaikan, langkah selanjutnya adalah membuat struktur presentasi. Hal ini dilakukan supaya Anda mampu menyampaikan presentasi Anda dengan baik dan terstruktur. Dengan begitu, Anda akan tampil lebih baik dan memudahkan audiens dan dewan penguji mengikuti alur presentasi Anda. Untuk melakukannya, mulailah dengan membuat outline. Anda bisa membuat outline mode di PowerPoint, menulisnya di Microsoft Word atau kertas yang sudah Anda persiapkan. Pilih yang menurut Anda paling mudah dan gunakan cara membuatnya. Tulislah konten atau kalimat yang akan Anda tampilkan dalam slide. Tulis semuanya terlebih dahulu, jangan berpikir untuk mencari gambar atau mendesain slide. Sebelum outline Anda jadi, hal ini bertujuan supaya Anda fokus pada pesan bukan pada desain. Berikut adalah contoh outline yang dibuat menggunakan outline mode di PowerPoint. Setelah outline mode selesai Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Buatlah sketsa untuk masing-masing slide, misalnya tata letak tulisan, bentuk gambar, jenis grafik, atau yang lain. Satu hal yang harus Anda pahami jika semua slide harus diberi gambar, karena tidak semua konten bisa diwakilkan oleh gambar. Kalau memang tidak ada gambar yang sesuai untuk mendukung konten Anda, maka Anda tidak perlu menggunakan gambar apa-apa. Anda bisa menggunakan teknik presentasi teks. Lakukan tahap ini dengan baik, karena ini akan menjadi panduan yang baik untuk menyusun desain slide presentasi. Bagi yang belum terbiasa, sekilas langkah ini terlihat rumit dan lama. Namun, jika Anda sudah membiasakannya, Anda akan mampu mendesain slide dengan baik dengan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga adalah membuat desain presentasi skripsi. Setelah Anda memiliki konsep dan struktur presentasi Anda, kini saatnya Anda membuat desain slide presentasi. Desain slide presentasi skripsi yang perlu Anda kedepankan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Sederhananya, maksudnya setiap kalimat yang Anda tampilkan tidak boleh terlampau panjang dan harus mudah dipahami. Sedangkan kejelasan maksudnya penggunaan latar belakang warna, jenis font, dan ukuran font harus mudah dibaca. Ciptakan kontras yang baik untuk slide presentasi skripsi Anda. Buatlah perbedaan antara elemen dalam slide dan berikan pendekatan pada konteks yang Anda fokuskan. Agar pemahaman Anda lebih baik, Anda bisa mendownload contoh slide presentasi skripsi yang baik. Selanjutnya tahap tanya jawab. Dalam tahap ini Anda akan belajar bagaimana strategi menghadapi sesi tanya jawab dengan baik dan meyakinkan. Yang pertama adalah jadilah pendengar yang aktif. Berhasil atau tidaknya Anda memberikan jawaban dengan tepat sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anda mendengarkan. Maka dari itu, yang harus Anda lakukan adalah menjadi pendengar yang baik, dan dengan mendengarkan secara aktif, caranya pusatkan perhatian Anda, tunjukkan antusiasme Anda, dan berikan umpan balik jikalau ada pertanyaan yang kurang Anda pahami saat sesi tanya jawab berlangsung. Yang kedua adalah ambil jeda. Sebelum Anda menjawab, ambil jeda beberapa detik untuk memikirkan cara terbaik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini memberikan lebih banyak kesempatan bagi Anda untuk menyiapkan jawaban yang bagus.
Para dosen penguji pun akan memaklumi dan menerima jeda sebentar tersebut sebelum Anda memberikan jawaban ataupun tanggapan dari pertanyaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.